di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur kita kembali diberi waktu, diberi kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah malam saat ini. Sekalipun ibadah ini masih berlangsung secara live, tapi kita percaya bahwa ini terjadi tidaklah secara kebetulan, tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah merancang khusus. Dan tentu saja di balik semua ini Tuhan punya maksud. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Terus kita mulai. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman-Nya, mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami kembali tunduk diri dan berserah kepadamu sebagai bukti bahwa betapa tidak berdayanya kami tanpa kehadiran.
inilah kami yang kembali berserah dalam doa kepadamu bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang juga rindu merasakan lawatan Tuhan malam ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekaligus izinkan kami untuk bersekutu dengan-Mu melalui kebenaran firman. Sebab di balik firman-Mu Tuhan ada kekuatan yang akan menghidupkan. Kuasai alam pikiran kami semua. Sucikan, kuduskan setiap tempat, bahkan rumah yang telah menjadi wadah ibadah malam ini. Sehingga kesemuanya boleh menjadi sarana di mana Roh Kudus Tuhan akan bekerja dan berkuasa. Bersabdalah Tuhan, kami semua rindu untuk mendengarkan suara kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan dari kitab Efesus. Efesus pasal 5. Kita akan membacanya mulai dari ayat 8 sampai 14. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya bisa membayangkan atau kita bisa membayangkan bersama, coba kalau cahaya dalam rumah kita masing-masing atau lampu dalam rumah kita masing-masing tiba-tiba padam ya. Jangankan padam, redup saja. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana suasana yang akan kita rasakan, alami. Ya, coba kita bayangkan sejenak. Lampu yang ada dalam ruangan malam ini atau cahaya tiba-tiba saja menjadi redup.
kita teriak dan lain sebagainya. Dan memang Bapak Ibu seluruh saudara, sesuatu itu nantilah terasa berarti, berharga, bernilai ketika sesuatu itu sudah tidak ada, ya, termasuk di dalamnya cahaya. Saat cahaya tiba-tiba redup, jangankan mati, redup saja. Saat kita membutuhkannya, sedang mempergunakannya, pasti kita kesal, ya, gelisah. Apalagi kalau misalnya dalam ibadah seperti ini sedang berlangsung, tiba-tiba cahaya mati, Bapak Ibu. Televisi mati, handphone semua putus dan lain sebagainya, jaringan dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Tapi ketika cahaya itu terus menyala, Bapak Ibu, lampu itu terus menyala, seolah-olah cahaya itu biasa-biasa saja, tidak lebih dari sekedar, ya, alat yang kita gunakan untuk melihat dan lain sebagainya. Artinya bahwa tidak lalu membuat kita lebih mengucap syukur, bersyukur. Tapi ketika lampu atau cahaya itu sudah padam, redup, barulah kita sadar ternyata cahaya itu sungguh luar biasa. Ya. Tadi dikatakan memang benar bahwa nanti setelah sesuatu itu sudah hilang, sudah tidak ada, barulah sesuatu itu terasa berharga, berarti bagi kita. Itulah cahaya, Bapak Ibu. Karena itu selama cahaya ini masih menyala, selama lampu kita masih menyala, gunakanlah untuk terus bersyukur kepadanya. Jangan nanti pada saat lampu sudah mati, cahaya sudah tidak bersinar lagi, baru kita setengah mati mencari Alkitab ke sana kemari. Ya. Tapi giliran lampu terang bercahaya, di firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Ya. Seperti kemarin ada video yang viral, ya Bapak Ibu. Sekarang itu dalam wabah virus corona, boleh dikata orang yang terjerat, orang yang merasakan dampak itu boleh dikata lebih di atas lagi dari duka, ya. Sebab saat terdeteksi terinfeksi dengan virus, mulai saat itu keluarganya sudah tidak bisa melihat sampai pada matinya, ya. Ini Bapak Ibu saudara, dalam artian bahwa selama kita masih sehat, selama lampu kita masih menyala, cahaya masih bersinar, Bapak Ibu, gunakanlah itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab adalah hal yang berbeda ketika kita hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang. Itu dalam bacaan kita. Saat kita ada dalam terang, semuanya harus tertelanjang, terlihat. Karena itu sekalipun di satu sisi orang merindukan terang, orang merindukan cahaya, tetapi di sisi lain banyak orang yang takut dengan cahaya. Mengapa? Takut ditelanjangi oleh cahaya. Cahaya itu adalah kebenaran. Ya. Demikian pun Bapak Ibu kesehatannya. Saat kita belum sakit, belum tepar, belum berbaring di rumah sakit, kesehatan itu biasa-biasa saja. Disuruh untuk isolasi tidak mau, disuruh untuk tidak keluar juga tidak mau, biasa-biasa saja. Disuruh untuk pakai masker juga tidak mau, sehat jika tanya. Ya. Disuruh untuk makan nutrisi, vitamin C dan lain sebagainya, kadang dianggap lelucon. Disuruh, diinstruksikan untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya pun dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena belum sakit. Coba kalau sakit, Bapak Ibu, ya. Disuruh untuk tidak balap-balapan dan lain sebagainya, toh juga dilakukan. Itu soal biasa dan lain sebagainya. Nanti kalau hancur, ya,
Dan tadi saya katakan, memang sesuatu itu berarti nanti ketika sesuatu sudah tidak ada. Saat kita sakit Bapak Ibu, begitu rindunya kita untuk melakukan banyak hal, menjaga diri, menjaga kesehatan. Tapi saat kita biasa-biasa saja, sehat-sehat saja, seolah-olah itu hal yang biasa. Sesuatu nanti lebih baik. Saat sesuatu itu sudah tidak bersama lagi kita. Kan itu selama kita sehat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Dengarkan itu instruksi pemerintah dan lain sebagainya. Menahan diri, menahan nafsu dan lain sebagainya untuk keluar, untuk beraktivitas. Ya, ini juga bagian dari ibadah. Bagian dari cara kita untuk mengasihi sesama ketika kita tidak merisaukan. Ya, ini penting. Ini juga bagian dari cara kita untuk menyalakan jahat. Selama kita masih kuat, masih sehat, masih bisa tersenyum, layani sesama. Sebab tidak selamanya kesempatan itu ada. Ada saatnya redup Bapak Ibu. Ini semua fungsinya jahat. Kesempatan bagi kita untuk saling melayani. Banyak orang yang mau mengasihi, banyak orang yang mau menolong, banyak orang yang mau membantu, tapi sudah tidak diberi kesempatan. Dulu waktu masih kuat, sehat, sejahtera, dia seolah-olah tidak pulih dan lain sebagainya. Karena itu pergunakan kesempatan yang ada ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, bahkan dunia pada umumnya. Sekian negara, bahkan hampir seluruh negara yang ada di dunia sudah terinfeksi virus corona, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia yang terdiri dari 32 provinsi Bapak Ibu, semuanya sudah terinfeksi virus, termasuk Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Dan ini sangat menggelisahkan. Dampaknya tidak main-main Bapak Ibu. Ini bukan persoalan kecil. Tidak boleh dipandang enteng. Juga tidak usah terlalu panik. Sebab itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Kita selalu ditantang Bapak Ibu. Dalam artian, dampak dari pandemi coronavirus disease ini atau COVID-19 ini atau corona atau virus corona ini, dampaknya ke depan masih akan jauh lebih buruk dibanding sekarang jika kita tidak memandangnya secara positif. Jadi belajar untuk selalu positif thinking terhadap sesuatu. Kalau kita tidak bijak, kalau bukan mata iman kita yang kita gunakan untuk memandang dan melihatnya Bapak Ibu, percaya bahwa dampaknya masih akan jauh lebih buruk dibanding yang kemarin. Karena itu dalam konsentrasi kita untuk memerangi musuh berat ini ya, musuh berat ini corona ya, sekalipun virus corona ini adalah binatang yang tidak bisa dilihat, tapi dulu pekerjaannya Bapak Ibu tidak memandang dulu. Mau dia dokter, mau dia orang besar, mau dia rakyat biasa, tidak memandang. Mau dia orang yang beriman, mau dia orang yang tidak beriman, semuanya tertantang dengan virus ini. Karena itu Bapak Ibu, dalam konsentrasi kita untuk memerangi musuh berat ini, jangan lalu kita lupa untuk memaknai momen Paskah yang masih sedang kita rayakan sekarang ya. Paskah kebangkitan Kristus. Ya. Jangan sampai maknanya itu tergeser hanya karena kegelisahan kita dalam memerangi virus corona ini. Ya. Semua orang yang percaya pada kebangkitan Kristus tidak akan pernah menemukan satupun alasan untuk takut, untuk gelisah, untuk panik, apalagi harus lari dari kenyataan.
Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara, momentum yang berdekatan dengan Paskah ya, masih dalam bulan April ada Hari Ibu. Ya, ini juga luar biasa Bapak Ibu, Hari Ibu yang jatuh pada 21 April, kelahiran R.A. Kartini yang adalah seorang wanita pejuang emansipasi wanita di Indonesia ya, R.A. Kartini, yang juga jatuh dalam bulan ini. Jadi ada dua momen yang luar biasa dalam bulan ini yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. R.A. Kartini R.A. Kartini yang kita kenal dalam tulisannya, habis gelap terbitlah terang. Ya, ini apa ya? Ada hubungannya atau sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Habis gelap terbitlah terang. Ini tulisan R.A. Kartini, emansipasi wanita Indonesia Bapak Ibu. Ini lahir dari keterpurukan hidup ya. Di Indonesia dulu Bapak Ibu, sebelum ada emansipasi wanita itu tidak punya nilai. Kerjanya di dapur, di sumur, dan di tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Ya, itu hanya ya, karena tidak masuk hitungan dan lain sebagainya. Tapi setelah ada emansipasi, perjuangan dan lain sebagainya, wanita pun khususnya dalam hubungannya dengan masalah intelektual dan lain sebagainya punya posisi dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang paling banyak berperan itu adalah wanita. Memang wanita, ya. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya wanita ya Bapak Ibu, tapi memang kenyataan. Yang paling banyak berperan seputar kebangkitan Tuhan Yesus adalah wanita ya. Bahkan mulai dari kelahiran Yesus. Ya. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, yang paling banyak di belakang Yesus dan yang terus menangis begitu cintanya adalah perempuan. Sekalipun juga tak dapat dipungkiri bahwa perempuan itu mencari Yesus di kubur. Kalau mencari Yesus itu jangan cari di kubur. Yesus tidak ada di kubur. Ya. Itu kelemahan kita sampai sekarang. Selalu mencari Yesus di kubur. Yesus yang mati. Itu artinya bahwa sama halnya kita tidak percaya kesaksian firman Tuhan bahwa Dia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi tadi saya katakan memang peran serta wanita dalam proses kebangkitan Yesus itu memang sangat nyata, dan Yesus menampakkan diri pertama kalinya kepada perempuan. Ya. Tapi tidak dipercaya, dikira omong kosong. Itu juga masih berimbas sampai sekarang. Kadang itu perempuan banyak berbicara tapi masih kadang dianggap omong kosong, ya, tidak berisi dan lain sebagainya. Itu yang didobrak oleh R.A. Kartini dalam perjuangannya untuk membangkitkan wanita. Sekalipun tadi dikatakan wanita banyak berperan dalam kebangkitan Yesus, tapi hampir tidak tercatat namanya dalam Alkitab. Kenapa? Itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada waktu itu Bapak Ibu. Budaya masyarakat di mana Yesus lahir, budaya patriarkal. Hanya laki-laki yang diperhitungkan, perempuan itu dianggap tidak ada, tidak berperan, tidak berarti, tidak dimasukkan hitungan. Sehingga hampir perempuan itu tidak tercatat namanya dalam Alkitab, hanya hal-hal tertentu saja. Adalah perannya itu banyak. Syukur di Indonesia sudah dihilangkan laki-laki dan perempuan secara struktur sama di hadapan Tuhan Bapak. Sekalipun boleh dikata sudah menjadi apa ya, kodrat wanita itu menangis, lemah dan lain sebagainya ya. Sebentar-sebentar menangis, saat hadir di kubur dia menangis sebab kosong, kubur sudah kosong, dia menangis. Air mata itu tidaklah melambangkan kelemahan kita berdaya wanita, tapi itu melambangkan kepekaan seorang wanita yang begitu luar biasa, ya. Ini kepekaan wanita terlalu luar biasa sehingga dia kadang menangis. Waktu Megawati pun menjadi seorang presiden, Bapak Ibu, kerap kali dia
menangis, itu tidak melambangkan, tidaklah lalu melambangkan bahwa dia lemah, tapi sekali lagi itu bukti kepekaan yang terlalu besar. Ya. Dan ini yang harus dikembangkan. Kita harus lebih peka. Bagaimana dan apa yang harus kita buat sebagai bukti kepekaan kita terhadap kebangkitan Yesus? Pekalah terhadap sesama. Bukankah Yesus bangkit untuk memulihkan semua orang? Karena itu kita yang percaya pada kebangkitan Kristus pun harus mewujudkan kepedulian Kristus, kepekaan Kristus kepada sesama, mengasihi sesama tanpa syarat, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itu kita akan terus saling mendoakan satu sama lain, saling mendoakan, mensupport. Ya. Kita tidak bisa merangkul secara langsung, tetapi dalam doa kita bisa merangkul. Bahkan malam ini juga Bapak Ibu dalam doa syafaat nanti ya, tadi lupa disampaikan di awal ibadah, bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin punya pokok-pokok doa syafaat, silahkan disampaikan, ditulis di kolom komentar. Ya. Ada teman-teman tim multimedia yang akan mencatat, lalu diserahkan dalam doa syafaat nanti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang punya doa khusus yang akan dibawa dalam doa syafaat nanti, silahkan ditulis, diketik di kolom komentar. Nanti teman-teman tim yang akan menulis itu lalu diserahkan nanti pada saat doa syafaat ya. Jadi kita diajar untuk saling mensupport, saling mendoakan. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona sekarang. Bapak Ibu, kita sedang tertantang bagaimana kita terus menyaksikan kasih Allah, bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada sesama. Mungkin setiap saat kita punya makanan, Bapak Ibu. Pagi ini lain, nanti siang lain, nanti malam siang, nanti malam lain lagi, besok pagi lain lagi yang dipesan. Tapi adakah kita terpikirkan bahwa saudara-saudara kita di sana banyak yang sudah tidak makan? Orang yang harus kehilangan pekerjaan. Khususnya mereka-mereka yang ada di sektor informal ya Bapak Ibu, seperti di transportasi, perdagangan, bahkan juga saudara-saudara kita yang kelautan ya, ini ya boleh dikatakan kehilangan total pekerjaan. Bahkan ada beberapa saudara-saudara kita yang kerja di perusahaan yang harus di-PHK. Ini bukan persoalan gampang Bapak Ibu. Dalam sehari saja mereka tidak punya uang sepeser pun untuk menghidupi keluarganya. Ya. Pernahkah kita terpikirkan pada saat kita sedang mengucap syukur atas berkat Tuhan yang masih kita miliki, pernahkah kita terpikirkan bahwa di balik berkat yang kita miliki juga terdapat berkat orang lain yang Tuhan titip, yang harus kita salurkan? Yesus bangkit sebagai kepeduliannya terhadap semua orang. Karena itu kita yang percaya akan kebangkitan Kristus juga harus mewujudkan kepedulian Kristus kepada sesama. Pernahkah kita terpikirkan akan hal itu Bapak Ibu? Tapi jangan kita berpikir hari ini saya akan nyata. Tapi pernahkah kita terpikirkan orang lain? Segelas air saja harus bersyukur. Bahkan ada yang sudah tidak makan sampai 3 hari bahkan. Ibu dia hanya makan daun saja dan lain sebagainya. Ya. Jadi di balik pandemi ya, virus corona ini kita sedang diuji sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama dan lain sebagainya. Di balik ketenangan kita setiap hari di rumah, pernahkah kita terpikirkan banyak orang sedang berjuang di rumah sakit, teman-teman medis, para cleaning service, Bapak Ibu, yang juga tentu saja tertantang dengan hal ini, yang setiap saat harus mensterilkan rumah sakit. Pernahkah kita terpikirkan oleh mereka? Jika kita terpikirkan oleh mereka, jagalah diri. Cara kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama adalah ketika kita menjaga diri, menahan nafsu untuk keluar. Jaga kesehatan sebagai bagian dari cara kita untuk memutus mata rantai virus. Ya. Ini penting untuk kita renungkan Bapak Ibu. Karena itu selama cahaya masih menyala, selama lampu belum redup, gunakanlah
untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Sebab tidak selamanya lampu ini menyala, tidak selamanya cahaya ini mesti menyala. Kristus memang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kegelapan. Tapi bukan berarti akan terus menyala ketika kita tidak mampu memfungsikan. Yesus bangkit sebagai buah yang sulung bagi kita. Dia tidak akan bisa bergerak kalau kita yang adalah perangkap-perangkapnya tidak bisa berfungsi secara baik. Karena itu firman Tuhan berkata, memang dahulu kita adalah kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa kebenaran itu dalam hidup. Ini penting Bapak Ibu. Karena itu mari jadikan rumah kita sebagai wadah, tempat di mana kita akan terus bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita tidak pernah merasakan indahnya persekutuan dalam rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak main sendiri di luar, anak-anak di kamarnya sendiri menonton, suami juga sibuk di luar, istri juga sibuk memasak dan lain sebagainya. Karena itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika masa-masa pandemi ini kita gunakan untuk membangun persekutuan bersama keluarga, saling melayani, akrab, menjadikan semua rukun keluarga sebagai bagian dari sahabat yang memang punya keterhubungan secara intim satu sama lain, saling merangkul, saling mempedulikan. Itulah bukti bahwa kita sudah ada dalam bagian kebangkitan Kristus. Selamat Bapak Ibu Saudara, selamat bagi kita yang sudah merasakan arti kebangkitan Kristus. Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kita, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sejenak kita bersaat. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jelaskan taruh bila kau tetap dekat.
Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa pokok-pokok doa syafaat yang sempat masuk. Bukan berarti yang tidak sempat masuk Bapak Ibu tidak didoakan ya. Ada yang dicatat. Ibu dari saudara Nadia Lempan dalam menunggu hari persalinan, ini luar biasa. Ibu Mauren, mama yang sakit kanker. Saudari Meliarti Mangetan yang sedang sakit di rumah, Meliarti ya. Anak dari Salina Ina atas nama Ririn yang mengidap sakit kista. Bapak Samuel sampai dalam kelemahan tubuh. Ibu dari Sandra Dewi atas nama Barlina Busu dalam kelemahan tubuh di Nesal. Kemudian juga yang minta terus dukung dalam doa keluarga Bapak dari Bamba dalam kehidupan sehari-hari. Pergumulan yang dirasakan oleh saudara Yuli Juniarti di rumah sendiri dan sakit yang pernah dialami kambuh kembali. Keluarga Iwan Hari Martono, masa dibanggai kepulauan dalam aktivitas sehari-hari serta anak-anak pensiun dan seon dalam masa pertumbuhan. Keluarga saudari Cindy Yurike dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur untuk kelahiran cucu terkasih Bapak Luther Liling atas nama Liora dan anak terkasih Noprianti di Jakarta. Selamat ya saudara kekasih Luli yang sudah melahirkan, diberkati Tuhan. Juga doakan saudara Rudianto semoga sehat selalu. Juga kita dukung dalam doa ibu kekasih kita, Ibu Hamaratu yang juga masih sedang dirawat di rumah sakit. Kita berharap orang tua kekasih kita akan cepat sembuh kembali. Mari berdoa Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan, Sang pemilik hidup kami sampai detik ini. Sebab oleh karena anugerah-Mu lah, malam ini kami semua kembali terbawa dalam ibadah. Bagimu-lah hormat dan kemuliaan. Sebab Engkau-lah yang bertahta di atas semua pujian, sembah, syukur dan doa yang kami nyatakan malam ini. Sempurnakanlah apa yang sudah kami buat Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan, khususnya kebenaran firman-Mu yang sudah kami kumuli bersama, tutup bungkus dengan hikmat-Mu. Lalu letakkanlah dalam loh hati kami masing-masing. Berkati kami, berkati setiap keluarga Allah. Kami yang sedang tunduk diri di hadapan-Mu dalam rumah kami masing-masing, bahkan di tempat-tempat kerja dan lain sebagainya. Lihatlah hati setiap kami Tuhan. Berkati kami, lawat kami. Isi kekosongan hati kami. Terus tutup bungkus kami dengan kuasa. Jauhkan kami dari mara bahaya sakit. Sehingga hidup kami akan terus berkurang di pemandangan. Bapa di surga, dalam doa kami malam ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih terus bergumul. Bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena ekonomi, karena pekerjaan, karena keluarga. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hal yang akan membatasi kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Justru dalam keadaan seperti ini Tuhan hadir dan menampakkan diri, menyatakan kepedulian dan pemulihan. Karena itu kunjungi saudara-saudara kekasih kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, Tuhan berkati. Salah satu di antaranya adalah orang tua kekasih Ibu Hamaratu yang masih sedang dirawat. Tuhan pulihkan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, bahkan semua medis yang merawat sehingga orang tua kekasih kami besok lusa akan sembuh kembali. Bahkan semua yang tidak sempat kami sebut, Tuhan berkati. Para medis yang terus bekerja, berjuang, Tuhan khususnya di tengah pandemi virus corona. Mereka adalah garda terdepan dalam perjuangan. Berkati Tuhan, isi kekosongan hati mereka, tanya hati mereka, kegelisahan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sembunyikan mereka di balik salib-Mu Tuhan. Para dokter, perawat, cleaning service
yang sedang terpapar virus corona. Pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga yang mendampingi, keluarga yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Ini pergumulan yang susah untuk ditafsirkan. Tuhan, hadirlah, pulihkan mereka, hiburkan mereka. Hentarkan hati mereka yang sedih kepada damai sejahtera. Pemerintah dari pusat sampai pelosok, aparat-aparat yang terus mengkondusifkan suasana. Tuhan berkati karunia hikmat hati bijaksana, kesetiaan, kesabaran dalam tantangan besar yang sedang kami alami. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan mara-bahaya. Para hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan akan terus bekerja sama dengan para pemerintah untuk menyatakan shalom dan sejahtera di tengah-tengah situasi kondisi yang terpuruk sampai pada saat para dermawan, para relawan, bahkan kami semua yang juga selalu peduli akan sesama seberapapun, sekecil apapun yang bisa kami buat untuk sesama akan menjadi luar biasa di mata Tuhan ketika kami melakukannya dengan penuh ketulusan. Karena itu diberkatilah setiap umat Tuhan yang masih punya kepedulian bagi sesama. Sebab bukankah Tuhan memberkati kami yakni agar supaya kami jadi berkat bagi sesama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, malam ini kami berdoa khusus untuk beberapa keluarga Allah yang rindu untuk disebut namanya di bawah dalam doa pada saat Ibu kekasih dari Nadia Lempan yang sedang menunggu masa persalinan, Tuhan berkati, persiapkan. Ibu Moiren yang juga masih sakit kanker sampai saat ini, diberkati, dipulihkan Tuhan. Saudari Meliarti Mangetan yang juga sedang sakit di rumah, lawat Tuhan, kunjungi, pulihkan. Anak dari saudara Sarina Ina atas nama Rini yang juga mengidap sakit kista oleh kuasa mujizat. Saudara kekasih Rini, saudara kekasih Sarina Ina akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Samuel sampai dalam kelemahan tubuh, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ibu kekasih dari Ibu Sandra Dewi yang sedang dirawat di Mesau, diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mereka semua kami bawa kepada Tuhan, pulihkan. Bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Darus Jebamba dalam kehidupannya yang terus merasakan penyertaan Tuhan. Bila Tuhan akan terus memberkatinya di hari-hari yang akan datang. Berdoa bersama dengan saudara Yuli Juniarti di rumah, dan sakit yang pernah dialaminya kambuh kembali. Kunjungi saudara kekasih kami yang sedang sendiri di rumah merasakan sakit Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat, saudara kekasih kami akan merasakan lawatan Tuhan. Ada pemulihan yang akan dialaminya. Keluarga Iwan Hari Martono, masa di Banggai Kepulauan, dalam aktivitas sehari-hari serta anak Renzo dan Sean dalam masa pertumbuhan, terus dijaga dan diberkati oleh Tuhan bersama dengan orang tua, oma, opa, sekeluarga. Keluarga Cindy Yuri ke dalam kehidupan sehari-hari terus diberkati Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Berdoa untuk saudara Rudianto, semoga sehat dan terus dijaga oleh Tuhan. Dalam doa kami malam ini juga bersyukur bersama dengan hamba Tuhan Mama Nopri, Papa Nopri atas kelahiran cucu kekasih Liora. Diberkati Tuhan. Saudara kekasih kami Luli diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan yang baru saja melahirkan. Saudara kekasih hamba Tuhan Mama Nopri, Papa Nopri akan merasakan sukacita yang bertambah atas kehadiran cucu. Cucu kekasih yang baru lahir dijaga oleh Tuhan, ditumbuh kembangkan oleh Tuhan. Saudara kekasih Nopri juga dalam tugas tanggung jawab akan terus diberkati, dijaga,
dipelihara oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing Tuhan kunjungi, lawat, pulihkan semua. Bahkan segenap keluarga kami yang terpisah dari kami, yang ada di kampung halaman, yang ada di rantauan, yang ada di sekitar Makassar, dalam kondisi mereka masing-masing Tuhan jaga, pulihkan, pelihara mereka, berkati selalu. Kami semua akan terus sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kami, sehingga hidup kami juga akan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di tengah Jonathan Malandrea. Dalam masa-masa pandemi akan terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melawat para umat-umat Tuhan dalam berbagai tugas tanggung jawab. Saudara-saudara tim multimedia yang terus berjeri lelah memfasilitasi segala sesuatunya sehingga ibadah boleh terlaksana. Berkati Tuhan, beri kekuatan, kesehatan ekstra, hikmat yang bertambah. Di balik itu semua akan ada sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan limpahkan. Semua untuk hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, inilah kami yang berserah dalam doa kepada. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa, karena doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, surga, dan bumi, kini dan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan kembali memuji Tuhan untuk menutup ibadah ini. Seutuhnya saya serahkan kepada saudara-saudara tim multimedia. Shalom, salam.